Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, perintah dari Allah. Ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Allah mengkhususkan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Sejak kita berupa janin sampai saat ini, tidak ada saat, tidak ada detik yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Id agar kita bersyukur kepada Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Untuk kalian sempurnakan bulan Ramadan dan untuk kalian agungkan hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Di bulan Ramadan banyak seruan-seruan untuk kita beribadah, untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak ada di bulan-bulan lain. Di bulan Ramadan tergerak hati kita untuk pergi ke masjid, lebih kuat membaca Al-Quran, menderma harta kita, bersilaturrahim, berbakti kepada orang tua, yang itu tidak ada di bulan-bulan lain sekuat bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan tersebut sudah berakhir kemarin maghrib, yang belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan tahun depan. Tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin adalah dengan kita bisa menjaga ibadah-ibadah tersebut di bulan Syawal ini, di bulan berikutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena amalan saleh akan melahirkan amalan soleh yang berikutnya. Dan tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seorang hamba di bulan Ramadan kemarin, kontan dia di bulan Syawal ini bermaksiat. Dia tidak pedulikan lagi sholatnya, dia tetap memutus tali silaturrahim, dia durhaka kepada orang tuanya, dia tidak memperdulikan hak manusia. Tanda
Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal seorang hamba adalah dengan dia bermaksiat di bulan Syawal ini. Terus. Karena sebagian orang mereka tidak tahu ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah dengan diberikannya kita nikmat Islam, adalah dengan diberikannya kita nikmat iman, nikmat tauhid. Kita menjadi seorang muslim dengan kelapangan, bukan dengan keterpaksaan. Kita mengucapkan dua kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan tunduk patuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Innallaha yuhib ayyura atharu ni'amihi 'alal 'abd. Sesungguhnya Allah menginginkan terlihat nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika Allah berikan kita Islam, perlihatkan Islam tersebut, jangan malu. Perlihatkan dalam pakaian, dalam penampilan, jangan dia minder, jangan dia takut menjadi seorang muslim. Islam agama Allah. Untuk menjaga nikmat demi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang paling puncaknya adalah dengan kita menunggalkan Allah dalam ibadah, menghakikatkan untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita terlahir di dunia ini untuk beribadah, untuk sujud, untuk rukuk, untuk berpuasa, untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan amal soleh yang lainnya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, yang tugas para rasul tersebut mengajak umat mereka untuk sembahlah oleh kalian hanya Allah, dan jauhilah taghut-taghut, jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebab paling besar Allah cabut nikmat dari satu negeri adalah apabila penduduk negeri tersebut syirik, melakukan kesyirikan, durhaka kepada Allah. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat permisalan satu negeri yang bagaimana negeri tersebut penuh dengan keamanan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, tetapi mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang datang rizki ke penduduk negeri tersebut dari belahan penjuru negeri. Mereka kufur. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'. Kemudian Allah berikan untuk penduduk negeri tersebut pakaian yang mereka pakai siang malam, tidak lepas dari tubuh mereka, pakaian lapar dan rasa takut. Tidak lagi mereka merasakan kenyang perut mereka, tidak lagi mereka merasakan damai, tentram dalam hati mereka, ketakutan, kelaparan, karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawatay ukulin khamti wa athli wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru. Telah ada pada negeri Saba pelajaran untuk kalian, negeri di mana melimpah ruah buah-buahan, tetapi mereka kufur.
Mereka tidak bersyukur. Mereka lebih memilih menyembah batu, lebih memilih menyembah nabi, lebih memilih menyembah pohon, lebih memilih menyembah kuburan, menyembah berhala, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah orang soleh. Allah ubah kebun-kebun yang melimpah ruah buah-buahan di negeri Sabak tersebut menjadi pepohonan ilalang, pohon-pohon yang berduri, pohon bidara yang hanya buahnya besar biji kelereng. Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah kami balas karena kekufuran mereka. Iman yang sahih, iman yang benar, itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Andaikan mereka beriman ya Muhammad sebagaimana imannya kalian, Rasulullah dan para sahabat di saat itu, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah. Hidayah adalah ketika seseorang dia memiliki iman sebagaimana imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam hal mengenal Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, yaumul akhir, tentang takdir. Kemudian untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Bagaimana itu? Menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang sebenarnya. Apapun kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita benarkan, tidak kita dustakan. Tidak kita ragukan akan kebenarannya, sekalipun itu bertentangan dengan akal logika kita, sekalipun itu bertentangan dengan perasaan kita, sekalipun itu bertentangan dengan adat istiadat kita. Kita yakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak tanpa ragu. Menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dengan kita menaatinya, dengan kita menjauhi larangan-larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul tersebut ambil oleh kalian, kerjakan oleh kalian, dan apapun yang dilarang oleh Rasul tersebut jauhi oleh kalian, tinggalkan oleh kalian. Dan tidak kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan kepada kita sekarang ini kecuali dengan sebab perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi wahyu. Kita semua tidak. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita kecuali hanya dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Allah menginginkan kepada kita salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya. Waktu-waktu sholatnya, bagaimana tata cara sholatnya, adalah semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, ketika haji wada, hari Jumat, waktunya setelah asar, turun kepada beliau ayat Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya Muhammad, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Pada hari ini ya Muhammad, tanggal 9 Dzulhijjah, pada tahun 10 Hijriah, 1432 tahun yang lalu Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Inilah makna Muhammadur Rasulullah, membenarkan apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sekalipun itu bertentangan dengan akal kita, dengan perasaan kita, dengan adab istiadat kita. Melaksanakan apapun yang diperintahnya, menjauhi apapun yang dilarangnya, dan tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Bersyukur atas nikmat Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan seseorang dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Dan orang tua, ayah, ibu adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syukur dari kita. Rasulullah SAW ditanya, Ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, hayyan wa mayyitan, di saat mereka hidup ataupun setelah wafat. Di saat mereka hidup, kita tahu bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana membahagiakan hati mereka, tidak mengecewakan mereka dalam hal ketaatan. Sekalipun seseorang memiliki orang tua yang paling jahat, orang tua yang paling jahat adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk sujud ke berhala, untuk syirik. Apa kata Islam? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku ya Muhammad. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka berdua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Berbaktilah tetap. Bagaimana kalau seandainya orang tua tersebut sayang kepada kita, muslim dia? Hak orang tua. Karena itu dosa yang paling besar kedua setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Masih hidup ataupun sudah wafat. Ketika sudah wafat, banyak doakan orang tua, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan doa, mereka sekarang sangat mengharapkan doa dari kita. Yang kedua, bersedekah atas niatan mereka. Ya Rasulullah, ucapan Sa'ad bin Ubadah, ibuku wafat dan aku tidak ada di sampingnya pada saat itu ya Rasulullah. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan untuk ibuku ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sampai. Ya Rasulullah, ini kebunku yang melimpah buah-buahan di dalamnya, sedekah untuk ibuku ya Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah. Demikian cara berbakti. Wakaf untuk ibu, wakaf untuk ayah yang sudah wafat, berbagi makanan atas niatan mereka. Kemudian yang ketiga, hajikan mereka, umrahkan mereka. Kemudian yang keempat adalah berbuat baik, menyambung rahim, kerabat, keluarga, tetangga, teman, ibu dan ayah. Abdullah ibn Umar ibn Khattab ketika dalam perjalanan bertemu dengan seorang Arab Baduy, kemudian Abdullah ibn Umar ibn Khattab memberikan serban terbaiknya, memberikan pakaiannya, bahkan memberikan keledainya. Berkata rombongan tersebut, ya Abdullah, kenapa engkau berikan serban terbaikmu kepada orang Arab Baduy tersebut? Kalau engkau berikan serban yang biasa saja, itu sudah cukup bagi dia. Pakaian biasa saja, itu sudah cukup bagi dia. Apa jawab Abdullah? Beginilah kami berbakti kepada orang tua kami. Dia sahabat ayahku Umar ibn Khattab. Berbuat baik kepada teman-teman ayah, teman-teman ibu yang sudah wafat, tetangga mereka, kerabat mereka, keluarga mereka, saudara mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita saling mengingatkan
dengan kita saling menasehati, dengan kita saling mewasiatkan, karena tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa. Tidak ada di antara kita yang suci, bersih, putih lembaran amalnya dari dosa. Mustahil, kullu bani Adam khata'. Setiap putra Adam selalu melakukan kesalahan setiap harinya. Dan yang menjadi sebab tercabutnya nikmat adalah maksiat. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancur daratan dan lautan, rusak semua itu karena ulah manusia, maksiat yang mereka perbuat. Karena itu wajib bagi kita untuk saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad memiliki kelebihan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena kalian mengajak orang-orang kepada kebaikan dan kalian mencegah orang-orang dari yang mungkar. Ini perbedaan kita dengan mereka. Orang-orang dahulu membiarkan keluarga mereka bermaksiat, teman-teman mereka bermaksiat. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian orang-orang yang menyeru pada kebaikan, ajak orang-orang pada kebaikan, dan cegahlah yang mereka semua dari kemungkaran. Coba, apa yang terjadi pada Bani Israel yang asalnya mereka manusia utuh? Allah ubah mereka menjadi babi-babi dan kera-kera, menjadi hewan. Apa dosa mereka? Bahkan Bani Israel, mereka sebelumnya lebih baik dari malaikat. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian, dan bagaimana aku telah utamakan kalian dari segenap alam semesta ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kenapa? Lu'inal ladzina kafaru 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Terlaknat Bani Israel dari lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Dzalika bima 'asaw, karena perbuatan maksiat mereka dan perbuatan melampaui batas mereka. Apa itu? Apa maksiat yang mereka lakukan? Apa perbuatan dosa yang melampaui batas yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan sesama mereka, dibiarkan. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka tersebut. Membiarkan dikatakan berbuat di sini. Dia tidak melakukan maksiat, tapi dia membiarkan kemaksiatan tersebut. Di dalam Islam dia sama dengan berbuat. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di kalangan kaum muslimin, maksiat di kalangan kaum muslimin, senang hatinya walaupun dia tidak melakukannya. Untuk mereka adab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah di surat An-Nur. Alhamdulillah, di bulan Syawal ini masih ada tugas kita untuk kita melanjutkan puasa Syawal. Hukumnya sunnah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atbahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahra kullah. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan di bulan Syawal ini bisa kita menunaikan puasa 6 Syawal, dan mudah-mudahan masih bisa terjaga pandangan kita, penglihatan kita, lisan kita, masih ada bekas Ramadan dalam hati kita. Allah gembleng 1 bulan lamanya untuk kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya.
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan bekas Ramadan tersebut sampai kita bertemu Ramadan yang berikutnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.